Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Desa kerap diidentikan dengan suatu daerah yang terpencil dan ketinggalan zaman. Akibatnya, banyak dari desa-desa terisolasi dan tak banyak diketahui manusia awam. Meski demikian, desa-desa tersebut punya satu dua hal unik yang mengundang keringitan dahi bagi siapapun yang mendengarnya. Termasuk mereka yang menghuni desa yang akan kita bahas kali ini. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Desa Janda. Ditinggal suami bukanlah akhir dari perjalanan hidup seorang perempuan. Apapun pilihannya, baik itu menikah lagi ataupun tetap sendiri, mereka harus tetap memperjuangkan masa depan. Lantas bagaimana jika mereka tinggal berdampingan untuk menguatkan satu sama lain di dalam sebuah kampung janda? Ya, kampung janda. Sebuah wilayah yang didiami perempuan yang ditinggalkan karena meninggal dunia ataupun dicerai suaminya. Di Indonesia, ternyata ada beberapa kampung yang mayoritas diisi oleh janda-janda. Salah satunya adalah Kampung Janda Batula yang ada di Kalimantan Selatan. Tidak semuanya janda memang, namun sekitar 90% perempuan yang ada di kampung tersebut menyandang status janda. Diketahui bahwa perempuan-perempuan ini menjanda karena ditinggal meninggal dunia oleh suaminya. Dari 37 rumah yang berada di RT 03 Kelurahan Kemuning, Kampung Batua, terdapat 26 janda yang mengemban tugas sebagai kepala keluarga. Usia perempuan yang bermukim di Kampung Batua ini umumnya telah menginjak 50 tahun ke atas. Di antaranya, terdapat pula janda yang masih berusia muda, yaitu sekitar umur 25 tahun. Desa Wadon. Selain desa janda, ada juga desa wadon yang wilayahnya hanya diisi oleh kaum Hawa. Desa Wadon tempatnya berada di daerah Ngawi, Jawa Timur. Percaya nggak percaya, desa ini memang benar-benar merupakan desa yang hanya dihuni oleh kaum wanita. Menariknya adalah, dari puluhan tahun yang lalu, hampir semua pekerjaan di desa ini juga tidak lepas dari tangan-tangan para penduduk wanita yang tinggal di desa tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan desa ini hanya dihuni perempuan adalah adanya mitos yang melekat dan sangat dipercayai oleh masyarakat desa Wadon, yakni keberadaan kaum laki-laki di desa ini hanya akan menjadikan suatu masalah dari kesengsaraan atau petaka yang dapat berujung kepada kematian bagi wanita yang membawanya. Untuk itulah, para kaum perempuan asli desa ini setelah menikah harus memilih dua pilihan, yaitu mengikuti kemana suami tinggal atau harus tinggal di desa Wadon ini tanpa keberadaan suami alias harus tinggal secara terpisah dengan suaminya. Meskipun terlihat sangat sulit untuk diterima, namun pada kenyataannya hingga kini keberadaan lelaki yang tinggal di desa Wadon benar-benar tidak ada. Sebagian banyak para suami yang mendapatkan istri dari desa Wadon ini lebih memilih membangun tempat tinggal yang tidak jauh letaknya dari desa Wadon agar hubungan dengan istri selalu harmonis. Desa Kembar. Di sebuah kampung yang berlokasi di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, terlihat seperti kampung-kampung pada umumnya. Namun hal unik bisa kalian temukan jika mendatangi beberapa warga di kampung tersebut yang dihuni oleh banyak pasangan kembar. Terdapat sedikitnya 19 pasangan kembar yang terdata oleh pihak RT atau RW setempat. Saking banyaknya, kampung tersebut sering dijuluki sebagai kampung kembar. Sejak tahun 2014 lalu, RW 03 Kelurahan Malaka Jaya tersohor dengan sebutan Kampung Kembar.
Berdasarkan hasil pendataan tahun 2014, di kampung tersebut ada 19 pasangan kembar. Namun sekarang hanya menyisakan sekitar 13 hingga 15 pasangan kembar. Pengurangan ini terjadi karena berbagai faktor seperti pindah domisili hingga karena meninggal dunia. Pasangan-pasangan tersebut terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari balita hingga lansia. Unik banget ya. Desa Kurcaci. Cina memiliki sesuatu yang aneh dan misterius, yaitu Desa Yangsi atau biasa juga disebut Desa Kurcaci. Terletak di Provinsi Sichuan di barat daya Cina, desa ini cukup terpencil dan unik karena 40% penduduk di desa itu adalah orang kerdil. Bukan karena disengaja, namun mereka semua memang lahir dan besar di Yangsi. Desa ini telah membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade. Saat ini, jumlah mereka telah menyusut menjadi 80, tetapi dulu berjumlah 119 orang. 36 dari 80 penduduk adalah manusia kerdil yang paling tinggi sekitar 116 cm dan yang terpendek 65 cm. Kondisi pertumbuhan yang mengejutkan di Yangsi secara resmi ditemukan pada tahun 1951. Tetapi, laporan adanya manusia kerdil sudah ada sejak tahun 1911. Beberapa penduduk setempat menderita kondisi serius yang terutama menyerang anak-anak berusia antara 5-7 tahun. Anak-anak ini berhenti tumbuh tetap pada ketinggian yang sama selama sisa hidup mereka. Selain ketidakmampuan mereka untuk tumbuh lebih tinggi, beberapa korban juga menderita berbagai disabilitas lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.